Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab Al-Mawa'idul Usburiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih dalam cakupan hadis yang ke-39, yaitu tentang menjaga dan memelihara 40 macam perkara. Sampai semalam pembicaraan kita yang terakhir, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hak untuk memohonkan keringanan azab bagi 40.000 orang yang sudah diputuskan masuk neraka, dan memberi hak kepada masing-masing untuk memohon keringanan azab bagi 40.000 orang lain sebanyak 3 kali. Itu pembicaraan kita yang terakhir semalam. Nang kawa menjaga, memelihara dan mengamalkan 40 macam ini, maka orang tersebut diberikan oleh Allah kemuliaan, bisa membebaskan orang yang diputuskan masuk ke dalam neraka sebanyak 40.000 orang. Dan 40.000 orang ini pulang masing-masing bisa memberikan pertolongan kepada 40.000. Nang dari 40.000 ini pulang bisa memberikan pertolongan sebanyak 40.000. Karena tadi dikatakan di sini dapat memohonkan keringanan azab 40.000 orang lain sebanyak 3 kali. Nah, artinya 3 kali di sini berturun-turun. Nang saikung ini nanang menjaga 40 macam dan mengamalkannya, maka inya bisa memberikan pertolongan kepada 40.000 orang. Nang 40.000 ini pulang bisa memberikan pertolongan kepada 40.000 nang lain. Nang 40.000 nang lain ini pulang bisa memberi pertolongan kepada 40.000 orang lainnya. Nah, jadi saikung aja nang ma'amalakan dah, maka berturun-turun sampai 3 kali turun bisa memberikan pertolongan dan syafaat karena di negeri akhirat. Selanjutnya kita teruskan. Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini dan mengajarkannya kepada orang lain, pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memberi baginya
dari 40 orang wali abdal. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberi ganjaran dari setiap perkara itu 1000 malaikat yang membangunkan istana-istana dan kota-kota serta menanamkan baginya pohon-pohon di surga. Kelebihannya pulang 40 macam ini. Bahkan sampai Rasulullah tuh untuk menguatkan dan membuat kita percaya sampai beliau bersumpah. Apa ujar Sidin? Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini dan mengajarkannya kepada orang lain, pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memberi baginya pahala dari 40 orang wali abdal. Memberikan pahala sama dengan pahala 40 orang wali abdal. Nah, pagarang wali abdal itu siapa garang wali abdal itu? Nah, mungkin bagi kita hanya tahu menyambat saja wali ya, wali abdal, ya kan? Jadi abdal itu adalah sebutan pangkat bagi kawalian. Itu abdal, di antara pangkat kawalian itu namanya wali abdal. Dan paling tingginya tingkat kawalian, martabat kawalian itu disebut dengan wali kutub. Itu yang paling tinggi. Dalam satu masa, dalam satu zaman itu hanya ada seikung aja. Wali kutub ini seikung aja. Satu zaman, satu masa. Di bawahnya daripada wali kutub itu naranya wali a'immah. Wali a'immah ini hanya berdua aja dalam satu masa sebagai pembantu daripada wali kutub. Bila wali kutub meninggal, nah maka nang di antara salah satu berdua ini nang naik menggantikan menjadi wali kutub. Berdua ini namanya wali a'immah. Nang ketiga tingkatannya wali autad. Nah, wali autad. Wali autad ini dalam satu masa, dalam satu zaman hanya ada berempat saja. Berempat. Yang mana mereka ini berada dari sisi penjuru. 4 macam, ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di selatan, dan ada di utara. Nah, jadi 4 ikung orangnya. Dalam setiap masa, wali ini disebut dengan wali autad. Autad itu artinya pasak. Nah, ini yang memasaknya, yang 4 penjuru ini. Itu namanya wali autad. Nah, hanya di bawahnya. Di bawahnya yaitu wali abdal. Nah, wali abdal ini hanya berjumlah 7 orang dalam satu masa. Jadi bila ada nama meninggal hanya naik seekor ulang, melengkapi jadi 7 tadi. Pokoknya jumlahnya ada 7. Sesuai menguasai dengan 7 iklim. Nah, iklim tahu iklim kayak apa lah, kita tahu juga dalam kitab tuh itu penjelasannya tuh yang sesuai menguasai dengan 7 iklim. Iklim lawan musimnya sama lah ya, belain lah. Antara iklim lawan musim tuh belain kada sama. Pokoknya dikatakan itu 7 iklim. Pun 7 musim kita ini kada tahu lah.
musim. Nah, karena kita kenal itu kan 4 musim ya, ada musim semi, ada musim gugur ya, musim apa lagi kita? Musim panas, musim dingin, nah itu musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, itu ya 4 iklim. Nah, bukan 4 iklim itu 4 musim. Kalau dikatakan wali abdal ini adalah yang menguasai 7 musim, bukan 7 musim, 7 iklim. Nah, kada tahu lo tuh antara iklim lawan musimnya samakah? Kada yang penting di situ mereka ini 7 orang jumlahnya dalam setiap masa, dalam setiap keadaan. Bila meninggal di antara 7 kayaknya ada pulang dan diangkat jadi wali. Nah, kita lihat dalam kitab ini pula 40 wali abdal diberikan pahala oleh Allah bagi orang yang mengamalkan dan memelihara serta mengajarkan dengan orang lain. 40 wali abdal. Ada sedikit hitam 40 ini, amun dari jumlah wali abdal itu aja 7 aja dalam satu masa itu. Nah, jadi wali abdal ini diantara ciri-cirinya ujar ulama, di antara ciri abdal itu adalah tak menang. Kenapa tak menang? Di antara ciri abdal ini adalah tak menang. Bingung pian. Mun ulun sambung langsung paham tuh pian. Ya, disambung kalimatnya kada diputus tuh. Di antara ciri wali abdal itu adalah tamanang. Napa tamanang? Kada beanakan. Nah, itu ciri wali abdal. Kenapa sih tak menang itu? Nah, tamanang aja kita. Kada baisi anak, itu diantara ciri wali abdal. Nah, jika sepuluh nyata kada wali abdal sudah ya wata. Bisi anak sudah, atau yang si cucu begini tuh alahan kada jauh wali abdal lagi nih tuh. Bisi cucu sudah ya. Nah, jadi diantara ciri daripada wali abdal ini adalah orangnya kada beanakan. Di antara ciri-cirinya lagi yaitu adalah orangnya pemurah dan orangnya ramah, kada pemarah. Itu cirinya tuh. Jadi ciri di antara ciri daripada wali abdal ini orangnya itu pemurah, ramah dan kada pemarah. Orangnya pamurihingan, orangnya santun. Itu diantara ciri wali abdal. Kada pemarah, kada, malah peramah dan pemurah orangnya. Tapi sebagian mereka para ulama mengatakan, ya kan, untuk mengetahui ciri-ciri wali itu ngalih ujar sebagian, tapi sebagian lain memang ada memberikan ciri-ciri tertentu. Kenapa ngalihnya? Karena ujar ulama lebih gampang mengenal kepada Allah daripada mengenal kepada wali. Kenapa? Karena kalau Allah itu kan nyata, ciptaannya ada, sifat-sifatnya ada, af'alnya dapat kita lihat, dapat kita kenali secara gampang. Tapi kalau para aulia, para wali-wali, nah itu ngalih kita meminanduinya. Makanya tuh ada yang mengatakan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Kenapa? Karena ngalih tadi itu mencari orangnya. Nang bujur-bujur ini wali kah lain, kayak ini bujur-bujur wali kah kada kah. Nah tuh ngalih mencari gitu. Kenapa? Karena inya makan nang kayak kita makan juga, minum nang kayak kita minum juga. Nah, inya bisa minum juga. Kita bisa minum juga, ngalih tuh atau meminta duit wali kah lain kan gitu. Minta maaf minum dulu lah.
Jadi itu sebagian ulama mengatakan kadakawa merinciakan kayak apa tanda-tanda dan ciri-ciri wali. Tapi sebagian tadi ada yang mengatakan di antara ciri-cirinya terkhusus untuk wali abdal tadi bahwa di antaranya bahwa wali abdal ini kada anakan, orangnya tuh ramah, pemurah dan kada pemarah, santun orangnya, lemah lembut ucapannya. Itu di antara ciri-cirinya tadi tuh. Dan ini hanya ada 7 orang dalam satu masa. Jadi bertujuh aja tuh. Bila karena meninggal karena nang di bawahnya nih pulang mengganti karena tuh. Nah, jadi yang paling tinggi tadi itu kutub yang disebut dengan Qutbul Ghaus, atau yang disebut lagi dengan Qutbul Aqwan, atau yang kita sebut lagi dengan Qutbuz Zaman. Nah, itu adalah kutub daripada wali yang paling tinggi derajat kedudukannya. Nah, di bawahnya ada a'immah. A'immah itu 2 pengganti sebagai cadangan pengganti daripada wali kutub. Nah, di bawahnya lagi hanya autat. Autat itu jumlahnya 4 yang sesuai dengan 4 penjuru dunia. Nah, di bawahnya lagi yaitu abdal, dan abdal ini ada 7 orang sesuai dengan menguasai 7 iklim. Nah, lu kita tahu tuh iklim tuh musim kah, iklim tuh sama kah, kada, ya kan? Yang kita tahu kalau musim tuh di dunia ini 4 aja tuh, ya kan? Musim kalau di dunia ini 4 aja. Ya tadi musim apa tadi namanya? Musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Nah, ada lagi selain yang itu? Nah, kalau di Banjar, kalau di Indonesia ini banyak musim, ya kan? Ya kan? Ada musim tanam, ada musim mengatam, ya kan? Nah, ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim tiwadak, macam-macam musimnya tuh. Itu lain musim nang ini. Jadi apa iklim tuh, iklim 7 iklim. Nah, itu bubuhan para wali abdal nang menguasainya. Jadi bila orang mengamalkan 40 macam ini dan mengajarkannya lawan orang lain, maka dia diberikan makam, diberikan diberikan kedudukan sama pahala 40 orang wali abdal. Nah, kata gampangan tak? Jadi 40 ikung wali abdal tuh dapat keutamaannya. Nah, di bawah abdal itu ada lagi narannya nuqaba. Wali tingkatan makamnya narannya nuqaba. Dan itu jumlahnya ada 12. Di bawahnya lagi tuh ada lagi wali itu namanya nujaba. Jadi ada nuqaba, ada nujaba, dan nujaba ini jumlahnya ada 8. Ada lagi di bawahnya itu adalah khatimiyuna. Nah, itu ada juga nama pangkat kawalian tersebut. Ada lagi di bawahnya lagi namanya rajabiyun. Nah, rajabiyun ini khusus mereka ini adalah orang-orang yang merasakan ujian dan merasa berat pas waktu masuknya bulan Rajab. Nah, itu rajabiyun. Kalau kada salah jumlahnya 40 orang. Yang mana bila masuk bulan Rajab, mereka ini kada kau apa-apa, rasa berat awak itu nang kayak dihimpit langit dan bumi. Itu ciri-ciri mereka tuh, yaitu diantaranya ciri daripada rajabiyun. Jadi bila masuk bulan Rajab, awak nih bilang kada kau bergerak lagi, rasa dihimpit bumi dan langit tadi tah. Nah, lalu karena imbah sehari nang itu mereka akan melihat keajaiban daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena semakin hari semakin bahilang, ang rasa kehimpitan tadi tuh, rasa sehari rasa bahilang sampai kena keluar bulan Rajab, akhirnya mereka kayak semula lagi. Kembali seperti mana semula. Bukan kembali ke laptop tuh, ada kembali seperti mana semula. Nak asalnya berjualan pulang inya. Nak asalnya kepahumaan pulangnya. Nak asalnya ke kantor pulangnya. Itu adalah wali bubuhan rajabiyun.
Jadi bila masuk bulan Rajab, nah mereka merasakan kesempitan yang sangat luar biasa. Nah di bawahnya lagi ada namanya Al-Hawariyun, ya kan? Di bawahnya lagi tuh ada namanya Hawariyun. Di bawahnya lagi ada namanya Rijalul Ghaib, dan seterusnya. Masih banyak lagi tingkatan-tingkatan daripada pangkat kewalian tersebut. Biasanya kalau kita sembahyang hajat, banyak yang kita sebut dalam qamatnya adalah Ya Nujaba, Ya Ruqaba, Ya Autad, Ya Abdal, Ya Qutub, Ya Rijalul Ghaib, dan segala macamnya tuh. Waktu apa tuh? Qamatnya sembahyang hajat, menghadirkan roh-roh mereka, sehingga dengan tawassul kepada mereka, hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bubuhan para wali. Tapi nang nyatanya tadi ujar para aulia Allah, orang nang saikung batunjuk ikung wali itu nang ngalih ini wali kada kawa dipinandui. Karena tadi dikatakan la ya'riful wali illal wali, kada mengetahui wali kecuali wali. Nah, tapi secara umum daripada kepangkatan wali tadi disampingkan daripada pangkat wali itu, secara umum wali itu ada dua. Itu aja dah, ya kan? Daripada tingkatan-tingkatan kita kada memandang kepada tingkatan-tingkatan makam wali tadi tuh. Nang jelas secara umum wali itu ada dua. Napa dua? Satu adalah wali masyhur, yang kedua wali mastur. Ada wali yang terpopuler, yang orang sudah banyak mengetahuinya, itu namanya wali masyhur. Terkenal sudah wali kawaliannya tuh, orang seberataan menganggap beliau wali. Nah tuh wali namanya wali masyhur. Nang kedua wali mastur. Wali mastur tuh napa? Wali nang kada diketahui oleh orang lain. Jadi ada wali masyhur, ada wali mastur. Secara umum nih kada memandang kepada pangkat kewalian mereka. Jadi wali itu terbagi dua. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur itu nang sudah populer, orang banyak mengetahui, mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Misalnya nang kayak Guru Sakumpul, nang kayak Syekh Arsyad Al-Banjari, nang kayak Habib Umar dan sebagainya. Nah itu kan sudah populer menjadi wali, dikenal sebagai wali. Ada lagi wali yang mastur. Nah wali nang kada diketahui orang. Ini nang alih lawan kita menjaga adabnya nih. Mun wali masyhur itu nyaman kita menjaga adab. Kenapa? Karena beliau sudah terkenal dan dikenal oleh orang lain. Itu nyaman sedikit menjaga adab. Tapi kadang wali masyhur ini kan kadang sebagian tuh ada juga yang kurang adab. Napa kurang adab? Hendak bersalaman, mengasak-ngasakna sampai sigirnya nata jungkang misalnya. Nah tuh kada beradab narannya. Ya kan kada menghormati lagi narannya. Nah kalau wali mastur ini nang ngalih lawan kita. Jadi wali mastur ini ngalih dipinandui, bisa-bisa mengatulahani. Nah ini nang kita harus hati-hati. Makanya kita kada boleh menghinakan seorang makhluk pun, apalagi manusia. Seorang manusia pun daripada ciptaan Allah, daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saikung manusia pun jangan kita hinakan dan kita rendahkan kalau beliau itu wali min auliya illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang wali mastur nih kada diketahuan ini nah, sama lawan kita, makannya makan, minumnya minum, guringnya guring, bahkan kelakuannya tuh kadang kada sama, kada sesuai lawan kita. Model manggila nih itu nah, ya kan? Batis selawar pina menyingsing sebelah, baju pina timpang, ya kata kupiah pina rumbis. Nah belum tentu nangin orang rendah bisa saja mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya kita tuh jangan wani menghinakan daripada satu orang pun dari manusia.
karena kita kada tahu di mana di antara mereka itu boleh jadi wali min auliyaillah, wali mastur tadi Pak. Nah, wali mastur ini pula ada macamnya juga. Macamnya wali mastur ini ada nang inya tuh tahu dirinya wali, orang lain kada tahu. Nah, nang kayak ini masih tanyaman sedikit, ya kan? Masih tanyaman sedikit bahwa inya tahu dirinya wali, ada orang berbuat salah dimaapakannya, ya kan? Diampuninya karena apa? Karena inya tahu dirinya wali, melakukan dan memaapakan kelupinannya, ketulahan dan sebagainya. Nah, lalu dimaapakannya tuh tanyaman. Nang ngalih nang ini walinya tuh inya seorang kada tahu jadi wali. Nah, ini nang ngalih tak. Lalu karena inya bersambat-sambat, nang apa dan sambatnya lalu terjadi. Nah, lalu katulahan jadinya kita. Ngalih kita tuh apa tuh ngarannya apa tuh menginandui nang kayak ini nih. Alih kita nang beradab nang kayak ini nih. Karena apa? Karena inya seorang aja tuh kada tahu bahwa dirinya wali. Nah, jadi intinya tadi tuh kita harus penarannya kada boleh menghinakan dan merendahkan seorang manusia pun, karena belum tentu yang dipandang hina tersebut hina di mata Allah. Boleh jadi masturun fil ardi wa mashkurun fis sama. Boleh jadi inya di bumi ini kada dikenal, kada diketahui, tapi di langit namanya dipuji-puji para malaikat. Nah, itu boleh jadi juga nanti itu. Di dunia ini lah model pengamis saja tuh, pakaian segala macam, tahu jadi atas langit tuh dipuji oleh para malaikat karena begitu banyaknya amal ibadah yang naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia gawiannya kadang tuh mahirip-hirip kita aja gawiannya, bahkan kadang di bawah kita aja tuh gawiannya. Nah, tapi belum tentu orang yang seperti ini hina di sisi Allah. Boleh jadi inya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit tentang wali tadi tah. Jadi kalau wali secara umum ada dua, ada wali masyhur, ada wali mastur. Nah, kalau secara khusus memandang kepada pangkat dan kewalian tersebut, nah itu tadi bermacam-macam. Nang paling tinggi pangkat kewalian tadi disebut dengan wali kutub. Nah, wali kutub tuh kayaknya presidennya tuh seluruh dunia. Nah, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah wali kutub yang membawahi semuanyaan wali-wali. Dimanapun ada wali itu di bawah derajatnya daripada makam kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Itu dari segi dari segi pangkat. Nah, jadi itu abdal itu tadi pangkat kewalian yang di bawah daripada wali kutub, ya kan? Yang pertama wali kutub, yang kedua a'immah, yang ketiga autad, nah yang keempat ini adalah abdal. Jadi susunannya dari makam yang keempat dari tingkatan kewalian. Nah, jadi orang yang mengajarkan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan pahala 40 orang wali abdal, dan Allah Azza wa Jalla akan memberi ganjaran dari setiap perkara itu 1000 malaikat yang membangunkan istana. Nah, satu daripada 40 macam tadi itu diberikan oleh Allah 1 orang malaikat, 1000 orang malaikat. Baapa inya maulah, baapa inya 1000 ini membangunkan istana-istana dan kota-kota serta menanamkan baginya pohon-pohon di surga. Nang 40 kali 1000, ya kan? Sebuting tuh 1000 kali 40 berarti 40.000 malaikat. Napa digawi bubuhan malaikat 40.000 ini? Di surga inya maulahakan tuh istana-istana, kota, menanamkan pohon-pohon di dalam surga nang. Nah, bakal pleng sudah surga, ya kan? Tinggal orangnya aja lagi mengamalkan, mengajarkan. Nah, maka
itu diberikan pahala ganjaran kayak wali abdal 40 orang, lalu 1000 dari satu perkara malaikat yang membangunkan istana, membangunkan kota-kota, dan membangunkan pohon-pohon. Nah, kita rasakan habiskan sedikit lagi nah. Sampai mana 40 perkara. Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini dan dimanfaatkan orang-orang banyak, Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Pada hari kiamat ia akan berada di menara dari cahaya. Ia akan aman dari ketakutan yang besar, dan Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dari perhitungan amal. Orang yang menjaga 40 ini pulang nih, ya kan? Dan orang lain dapat mengambil manfaat, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Pada hari kiamat ia berada di menara dari cahaya. Saat orang kapanasan, saat orang dalam huru hara, inya berada di atas menara yang terbikin dari cahaya. Istilah kita di sini tuh di dunia nih, orang kapanasan seorang benau malah berada di tempat yang tinggi, pulang kena kawa melihat hawa memperhatikan, ya kan? Dan ia aman dari ketakutan yang besar. Ya kata dia, banyak orang yang mengharapkan tubuhnya dari api neraka, hari kiamat akan berada di menara cahaya, akan aman dari ketakutan besar. Nah, tadi itu huru hara tadi itu. Dan menyelamatkan dari perhitungan amal, artinya inya bebas daripada ditimbang amal, berarti masuk surganya bi ghairi hisab. Orang yang menjaga 40 perkara ini dan yang mempelajarinya akan diberi oleh Allah Ta'ala derajat ulama dan akan duduk bersama mereka, serta Allah Azza wa Jalla akan memberinya apa yang telah diberikan kepada mereka. Ini semua diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu an. Berkata oleh Syekh Al-Imam Najmuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, kami telah menetapkan 40 perkara, yaitu yang sudah kita bicarakan tadi, maka pahamilah hadis-hadis atau perkara-perkara itu, dan janganlah menjadi seperti golongan yang mereka nyaris tidak mengerti apa-apa. Artinya jangan sampai kita kada peduli dengan 40 macam ini. Nah, itu aja dahulu karena sudah sampai waktu Isya. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ala ma nawa bihi salafus salih. Ila hadratin nabi al-Fatihah.